Masing-masing. Berdua, mulai. Doa, selesai. Sebelumnya, perkenalkan nama kapan Anda udah selesai ini. Perkenalkan nama saya Ananda Nafila, bisa dipanggil Dinda. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Andi Alia Mutia, biasa dipanggil Kak Alia. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Saskia Mutia Ramadhani, kalian bisa panggil Kak. Kembali lagi guys. Siapa bilang? Ribut gak sih? Keluar mau kesukaan musuh aja. Sama. Pada pertemuan kali ini, kakak akan membawakan bimbingan pramuka dengan tema soft skill di era 4.0. Nah, adapun tujuan kakak memberikan topik ini kepada kalian agar kalian dapat mengetahui era revolusi industri 4.0, agar kalian juga dapat mengetahui alasan pentingnya memiliki soft skill di era revolusi industri 4.0. Dan agar kalian juga dapat mengidentifikasi soft skill yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Nah, pada layanan kali ini kalian mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, lalu mengisi lembar kerja peserta didik dan lembar penilaian hasil. Nah, adapun waktu layanan peserta kita kali ini selama 1 kali 40 menit. Apakah kalian sudah bersedia menerima layanan pada pagi hari ini? Bersedia. Sebelum masuk ke materi, ayo kita stretching dulu. Semua berdiri. Ya. Ini namanya itu tepuk pagi, siang, malam. Kalau tepuk pagi satu kali. Apa bedanya? Tepuk pagi satu kali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam tidak sampai sekali. Malam. Jangan sampai karena Tidak boleh ribut. kalau malam tidak boleh ribut. Ya kalian udah dimulai. Buka mata dan teman-teman di samping kita. Acak saja.
Yang pertama lagi. Ayo dimulai. Jangan fokus, dimulai. Sudah. Adik. Panggilan atas nama Kaila 12 IPS 2. Selanjutnya panggilan untuk Nabila Saskia 12 IPA 6. Selanjutnya panggilan untuk Ananda Setio. Selanjutnya panggilan atas nama Revalina kelas 12 IPA 7. Selanjutnya panggilan untuk ketua kelas 12 IPA 3. Segera ke sumber suara. Saya ulangi, panggilan untuk Kaila kelas 12 IPS 2, panggilan ketua kelas 12 IPA 3, panggilan untuk ketua kelas 12 IPA 7, panggilan untuk Setio ke sumber suara. Hari ini, oke, mari kita sebutkan
Amin dulu, bang, pegang dengan TV. Asal dulu yang mencoba. Jangan sembunyi. Oke, bisa perhatian kembali. Kalau ada temannya, jangan lucu kalau boleh. Kakak sebentar saja kasih materi. Oke, lanjut. Materi yang kakak akan bawakan ini soft skill di era 4.0 atau 4.0. Kalian harus mengenali bagaimana soft skill itu dibutuhkan pada era sekarang ini atau era 4.0. Nah, sebelum kalian masuk materi, ada baiknya kalian mengetahui apa yang akan kakak bahas. Yang pertama ada definisi era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Yang kedua ada perkembangan revolusi industri 4.0 di Indonesia. Yang ketiga, pentingnya memiliki soft skill dalam era revolusi industri 4.0. Dan yang terakhir, kemampuan soft skill yang harus dimiliki di era sekarang ini. Nah, sebelum masuk materi, adalah di sini yang tahu apa itu industri 4.0? Tidak. Bisa dicari tahu? Tadi kan sudah pakai dibagikan HP itu. Ya, kalau bisa jawab, silakan angkat tangannya. Nah. Ada yang tahu? Panggilan untuk anak Risma kelas 12 kelas 2. Panggilan untuk anak Adina bersama dengan Novita Salsabila kelas 12 IPA 3 dan Matilda kelas 12 IPA 3. Untuk semua suara, terima kasih. Upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan ini produksi industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai platform. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya butuh satu apa itu apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0? Tadi apa yang dikatakan oleh teman-teman itu sudah benar mengenai apa itu revolusi industri 4.0. Nah, revolusi ada bagian lain. Ada panggilan untuk Adina dan Novita Salsabila dan Matilda. Oke, ulang lagi ya. Nah, revolusi industri 4.0 atau 4.0 itu sering bisa disebut dengan definisi era revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan sebuah revolusi yang menitik beratkan kepada otomatisasi serta kolaborasi antara sebuah teknologi dan teknologi saber. Nah, revolusi 4.0 ini sendiri muncul pada abad ke-21 dengan sebuah ciri utama yaitu pergabungan antara informasi dan sebuah teknologi. Nah, komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan adanya kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal di berbagai sektor. Jam ketiga telah selesai. Sampai jam berapa? Saatnya jam Gak apa-apa dia loh, ini kan. Iya, dulu jangan ngomong masih.
pengembangan teknologi Indonesia sekarang meningkat. Apanya meningkat? Ya, dan internet, apalagi Tingkat anunya, utangnya. utang termasuk teknologi kah? Tidak. Apalagi dari teknologi apa? Pasti kalian merasakan. Tadi yang kakak sebut juga itu semua teknologi. Jaringannya. Oke, lanjut. Toleransinya Kak. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, pada Indonesia itu perkembangan industri 4.0 sangat didorong oleh sektor Kementerian Perindustrian. Jadi, Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto itu mengatakan bahwa agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain yang lebih maju, Indonesia juga harus mengikuti tren. Apakah Indonesia ini sudah mengikuti tren? Bukan kayak tren TikTok, seperti tren kayak robot-robot sudah mulai dijalankan untuk menggantikan pekerjaan manusia. Apakah Indonesia sudah maju seperti itu? Belum. Ada sebagian tapi tidak terlalu kayak mobil listrik. Ada kan mobil listrik? Ada motor listrik. Sekarang dipakai kan? Nah, makanya dari itu Indonesia sudah mulai berkembang sedikit demi sedikit mengikuti tren dari luar negeri. Mengikuti tren dari luar negeri bukan yang tren negatif, tapi yang positif untuk meningkatkan Indonesia. Nah, pada revolusi industri 4.0 merupakan sebuah upaya transformasi menuju sebuah perbaikan dengan mengintegrasikan dua dunia offline dan ini produksi di industri. Nah, di mana semua proses produksi itu berjalan internet sebagai salah satu utamanya. Nah, oke, selanjutnya itu pentingnya memiliki soft skill dalam merevolusi industri 4.0. Di sini ada yang tahu apa itu soft skill? Jangan bilang skill yang lembut. Keterampilan kemampuan yang ada di dalam diri kalian sama kalian. Ini seperti bicara di depan umum, public speaking. Nah, kalau kalian ketahui toh dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan banyaknya persaingan dan kompetitif. Kalian setelah lulus SMA ini akan bersaing lagi menuju ke kuliah. Siapa yang mau kuliah di sini? Banyak kan? Kalian akan melanjutkan kuliah. Otomatis kalian juga akan bersaing dengan teman-teman kalian. Masuk jurusan yang sesuai dengan minat kalian, bakat kalian. Nah, setelah dari kuliah, kalian akan lebih berat menghadapi namanya persaingan yang sangat kompetitif dalam memasuki dunia pekerjaan. Nah, di Indonesia itu harus memiliki daya saing yang kuat agar mampu menjajakan negara-negara lain. Di antara faktor yang dapat menjadi penentu kesuksesan karir seseorang sekarang ini adalah skill khusus. Skill yang dimaksud itu adalah keahlian khusus baik kemampuan keterampilan seseorang dalam melakukan suatu hal. Oke, sekarang kan kalian merdeka kan? Ya, kebijakan kurikulum itu harus mengkolaborasikan bagaimana kalian di segi kecakapan, kemampuan hidup seperti itu dalam berpikir kritis dan kreatif. Nah, kalian juga harus mempunyai yang namanya soft skill. Kalian harus mengasah soft skill kalian dari sekarang ini karena masuk dunia pekerja hal yang paling dibutuhkan sekarang itu namanya soft skill. Kalau kalian pintar, alhamdulillah bagus. Tapi kalau kalian tidak pintar kritis, tidak bisa membaca dengan masalah, hal itu tidak bisa, kalian tidak bisa bertahan lama di dalam dunia pekerjaan. Jadi harus kita kembangkan namanya begitu penting memiliki soft skill. Oke, bisa kakak lanjut. Lanjut dengar dulu. Nah, ini materi yang terakhir ini, materi terakhir ini mengenai
sebagai apa. Kalian harus mengapa, kalian harus lakukan seperti apa. Kadang kayak begitu, pas interview kerja kan, sekarang pertanyaan-pertanyaan begitu harus dia masuk. Karena mereka akan menilai bagaimana cara kalian menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, pada tahun 2015 ini, kemampuan memecahkan masalah kompleks masih menjadi skill nomor 1 yang paling dicari di perusahaan-perusahaan. Nah, pada dasarnya pemecahan masalah itu yang rumit, tapi diiringi sebuah skill lainnya. Skill lainnya yaitu ada berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini merupakan sebuah inovasi yang tidak akan dapat terwujud tanpa pikiran yang kritis. Kritis yaitu ketika seseorang atau kalian itu melakukan sebuah observasi atau pengamatan mengenai sebuah informasi hingga sampai pada suatu kesimpulan yang logis. Lalu yang ketiga ada kreativitas. Pasti ini sangat dicari. Kreativitas kalian sangat dicari. Jenjang selanjutnya kan. Lalu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu merupakan skill yang sangat dibutuhkan selanjutnya. Berarti kalian bisa mampu mengelola emosi kalian dengan baik. Tidak hanya mengelola waktu, kalian juga harus mampu mengelola emosi kalian dengan baik. Jadi pas masuknya itu emosional, pasti kalian merasa stres, merasa terganggu dengan kalian. Kalian harus mampu mengelola stres kalian seperti itu untuk tetap lanjut ke dunia pekerjaan kalian. Yang kelima ada koordinatif padat. Koordinatif padat itu kalian bisa berkoordinasi dengan orang-orang di sekitar kalian. Kalian harus mampu bekerja sama dengan beberapa orang yang pasti beda-beda kepribadiannya. Kalian harus mampu begitu di dunia ini sekarang. Selanjutnya judgment and decision making, kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kondisi siapapun, termasuk ketika sedang berada di bawah tekanan. Pastinya karena kalian stres dan itu pasti harus mengambil sebuah keputusan yang baik untuk pekerjaan kalian. Lalu yang ke-8 service orientation, aktivitas yang dilakukan tujuan akhir dapat memberikan layanan pribadi yang mendengarkan tidak hanya pekerjaan. Misal pekerjaan kalian kayak apa, nanti jadi guru BK atau psikiater atau dokter, nanti kalian akan mendengarkan apa keputusannya pelanggan kalian, apa keputusannya pasien kalian, harus kita dengar. Yang ke-9 ada negotiation. Negotiation kita tahu semua. Negotiation kita tahu. Ya, negotiasi kemampuan dalam berkomunikasi, mencapai sebuah kesepakatan untuk menyelesaikan sebuah argumen atau perselisihan. Yang terakhir ada cognitive flexibility. Nah, cognitive flexibility itu merupakan sebuah kemampuan untuk memiliki banyak perspektif. Kalian dituntut untuk tidak memiliki satu pemikiran saja, harus melihat dari sisi-sisi lain sebuah masalah. Oh, ini orangnya begini, tapi ternyata orang lain nilai seperti lain dari pemikiran kalian. Jadi kalian harus terbuka akan pendapat-pendapat dari orang lain. Oke? Sampai di sini saya materi kakak. Apa ada yang ingin ditanya? Kalau sudah tidak ada, bisa cerita. Oh, bukan maksudnya. Nanti kakak ada soal yang kalian isi ya. Tahu ya? Ambil di sini kita.
Baik, tadi seperti yang dijelaskan tadi teman kakak, kakak Kia, apakah adik-adik sudah paham tentang materi yang dijelaskan tadi? Paham. Nah, jangan. Paham semua tadi tentang materi ini? Oke. Hari itu, oh iya, teman kakak, Ananda tadi sudah menjelaskan link yang harus diisi oleh adik. Minta tolong nih semuanya untuk diisi. Oke, terima kasih adik atas waktu yang diberikan. Dimohon untuk diisi, jadi minta tolong misalkan. Terima kasih. Sama.